Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah singkat siang ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik takwa secara kualitas ataupun takwa secara kuantitas. Hadirin, dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf Allah berfirman, walau syi'na larafa'nahu biha. Dan kalau kami menghendaki, sungguh kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Famathaluhu kamathalil qalb in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Hadirin rahimakumullah. Ayat yang saya baca ini terdapat satu kalimat atau satu kalimah atau satu kata, yakni kalb atau kalbun, yang biasa diterjemahkan dengan anjing. Hadirin, kata kalb berasal dari kata kalaba yang bermakna tergantung kuat pada benda yang lain hingga sulit untuk dilepaskan. Dari sini arti kata itu berkembang menjadi beragam sesuai dengan konteksnya. Contoh, besi bengkong yang digantung pada punggung unta dinamakan al-kalab. Cakar burung elang disebut kalalib karena setiap ia menerkam mangsanya, mangsa itu tergantung kuat di kukunya. Hadirin, oleh karena itu anjing disebut al-kalb karena di saat ia menerkam mangsanya, mangsanya tergantung kuat pada taringnya. Hadirin rahimakumullah. Berbeda dengan al-Isfahani, anjing itu binatang yang menggonggong. Satu bentuk kata jadiannya adalah al-kalabu,
yang berarti cinta, tergila-gila, dan rakus. Sedangkan bila dibaca kalibun berarti sangat cinta hingga tergila-gila. Makna ini tampaknya terkait dengan satu sifat anjing yang setia kepada siapapun yang memberinya keuntungan. Sehingga anjing itu biasa akan kembali kepada pemiliknya, kembali kepada majikannya, meskipun ia berulang kali diusir. Hadirin rahimakumullah. Kesetiaan anjing kepada tuannya diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi. Ashabul Kahfi itu sekelompok pemuda yang menghindar dari penguasa kafir pada masanya dengan mengungsi di dalam gua. Anjing ini bukan hanya petunjuk jalan ke gua untuk bersembunyi mereka, tetapi anjing ini setia menunggui Ashabul Kahfi dengan menjulurkan kedua kakinya dan mengawasi setiap kemungkinan bahaya yang mengancam mereka. Anjing ini bahkan mati bersama dengan orang-orang yang ditungguinya, yaitu Ashabul Kahfi. Hadirin rahimakumullah. Dalam konteks ini anjing memiliki keistimewaan dan tentunya memiliki perilaku yang tidak pantas ditiru oleh kita sebagai manusia. Di antara keistimewaan anjing yang bisa dijadikan pelajaran untuk kita, pertama, anjing itu mampu bertahan dalam kondisi lapar. Menurut Imam Nawawi, ini adalah ciri khasnya orang solih. Orang seperti ini tidak membiarkan perutnya selalu terisi meskipun makanan tersedia di hadapannya. Orang solih biasa dengan laku puasa, sebab disadari bila perutnya selalu terisi dan kekenyangan, maka akan fudulut ta'am, akan kekenyangan. Sehingga ia akan menimbulkan fudulul lisan, banyak bicara tanpa faidah dan guna. Sehingga dampak berikutnya fudulul manam, karena kekenyangan, malas, ngobrol tidak karuan, maka yang terjadi adalah fudulul manam, banyak tidur, sehingga hidupnya kurang produktif dan progresif. Amal solihnya sedikit karena habis waktunya untuk tidur, untuk makan, dan untuk bicara yang tidak bermakna. Ini yang pertama. Yang kedua, anjing itu biasanya tidak tidur di waktu malam. Orang-orang mutahajjidin, ahli tahajud, biasanya selalu menjaga malam-malamnya dengan tidak tidur. Tetapi waktu malamnya, baik sebagian atau mungkin ada yang sebagian besar malamnya digunakan untuk ibadah. Mutahajjidin ini senang bertafakur, zikir, berdoa, hingga tertumpah tetesan air mata taubat di atas sajadahnya. Maka dari itu, tradisi ini adalah tradisi orang solih. Tradisi yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang solih itu lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Mereka selalu berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap. Mereka menafkahkan rizki yang diberikan. Hadirin rahimakumullah, itu yang kedua yang bisa kita petik pelajaran dari seekor anjing. Yang ketiga, anjing itu selalu setia dengan majikannya atau pemiliknya. Meskipun anjing
diusir berulang kali, tetapi ia kerap kembali ke rumah sang pemiliknya. Menurut Imam Nawawi, ini adalah ciri khas orang yang benar imannya, orang yang siddiqin, orang yang sungguh beriman akan setia menjalankan perintah agamanya. Meskipun ia kerap kali diberikan ujian yang tidak mengenakkan, tetapi berupaya untuk selalu lurus, kuat, benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, orang seperti ini dikasih kemiskinan, ia tetap menuju Allah. Dikasih penyakit berat, ia tetap setia dan berharap kepada Allah. Ditimpa kecelakaan hingga kematian, hatinya selalu kumantil dengan Allah. Inilah pelajaran istiqomah dari seekor anjing. Hadirin yang keempat, ketika mati, anjing tidak meninggalkan warisan apapun, warisan harta, tetapi yang diwariskan hanyalah sebatas kenangan. Ini adalah salah satu ciri orang yang zuhud. Manusia diharapkan tidak hanya meninggalkan nama, tetapi karya, prestasi dan prasasti. Prestasi itu amal sholih, prasasti itu bukti nyata yang bisa ditinggalkan untuk umat, untuk generasi berikutnya. Bisa karya, bisa pemikiran, bisa idenya, bisa warisan ilmiahnya dan sebagainya. Sehingga ini semua akan menjadi warisan amal soleh yang mengalir pahalanya di akhirat. Ini yang keempat. Hadirin yang kelima, anjing tidak meminta-minta apa yang ia inginkan. Tetapi anjing cenderung hanya melihat saja makanan pada orang dan tidak berusaha merebutnya. Anjing akan makan makanan yang dilemparkan atau disediakan baginya. Ia bukan tipe binatang peminta-minta. Ini adalah karakter akhlak seseorang yang baik, bukan pengemis, bukan penjilat, apalagi mengambil secara paksa milik orang lain. Hadirin, korupsi misalnya adalah perbuatan mengambil sesuatu yang bukan haknya secara paksa. Anjing itu merasa memiliki rasa cukup dengan pemberian yang diterimanya. Ini menunjukkan sikap qanaah. Sedangkan kita, mohon maaf, atau lebih parah lagi para koruptor, ia tidak pernah merasa cukup meskipun harta sudah bergelimang di sisinya. Hadirin, terakhir, anjing itu ternyata tidak pernah membawa bekal sedikit pun ketika ia pergi kemana-mana, termasuk pergi jauh. Ini adalah karakter orang yang pasrah, orang yang tawakal kepada Allah, yakin rizki, kecukupan hidupnya akan senantiasa ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ikhtiar dilakukan secara optimal dan maksimal. Hadirin rahimakumullah, Quraisy Shihab menyebut anjing itu binatang yang sangat setia membela tuannya. Baik sang tuan itu melihat ataupun tidak, tidur ataupun bangun, lengah atau terjaga. Sehingga di sebuah satu stasiun kereta api di Tokyo dibangun monumen anjing yang diabadikan untuk mengenang seekor anjing yang mati kedinginan karena salju ketika ia sedang menunggu tuannya pulang dari tempat kerjanya di stasiun kereta api. Hadirin, itulah anjing, memiliki beberapa kelebihan. Akan tetapi anjing juga memiliki banyak sekali kelemahan. Kelemahan anjing itu salah satunya lebih produktif melahirkan anak, tetapi populasi anjing lebih sedikit daripada kambing. Padahal kambing lebih sedikit melahirkan anak. Salah satu faktornya adalah anjing tidur di waktu pagi, sedangkan keberkahan hari terdapat di waktu pagi.
maka anjing tidak banyak memperoleh berkah, sehingga keturunannya pun tidak sebanyak kambing. Hadirin, anjing itu memang setia kepada majikannya atau siapapun yang memberinya makan. Tetapi hal itu menjadikan ia kadang-kadang menjadi hewan perayu. Sikap merayunya bila tidak hati-hati akan menjadi sesuatu yang buruk. Bahkan sikap merayunya anjing bisa menukar agama atau keyakinan seseorang dengan keuntungan duniawi. Ini celaka. Karena turunnya Quran surat Al-A'raf 176 yang saya baca tadi di atas, itu ternyata bercerita tentang seorang ulama besar bernama Bal'am ibnu Ba'ura yang meninggalkan agamanya Nabi Musa, menjual ayat-ayatnya Allah untuk memperoleh harta yang dijanjikan oleh penguasa yang zalim. Maka ayat ini turun dengan sebuah ungkapan, orang yang cenderung menurutkan hawa nafsu dunia dan memperjualbelikan ayat-ayatnya Allah, ia bagaikan anjing yang menjulurkan lidahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriya wal riya wal ujub was sum'ah wal ghibah was su'id dhanni wan namimah waj'al qulubana quluban mutma'innatan khashi'atan mutawadi'atan mariqatan imanan bi qudratik ya muqallibal qulub sabit qalbana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.